Bid'ah itu bukan hukum, Pak. Hukum itu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Itu hukum. Jadi kalau ada sesuatu kita tanyakan hukumnya kemudian dia mengatakan bid'ah, itu bukan sambungannya. Karena bid'ah bukan hukum. Kalau mengatakan hukum, apa hukumnya? Kalau dia mengatakan haram, mana dalilnya? Kalau dia mengatakan makruh, berarti kebalikan sunnah. Karena makruh itu kebalikan sunnah. Bapak masuk ke masjid mendahulukan kaki kiri, itu makruh. Karena yang sunnah mendahulukan kaki kanan. Kalau bapak mau tidur tidak berwudu, itu makruh. Karena sunnahnya berwudu sebelum tidur. Makan tidak baca basmalah, itu makruh. Karena sunnahnya baca basmalah. Jadi semua yang tidak melakukan sunnah itu disebut makruh. Kalau wajib kebalikan dari haram. Kan begitu. Jadi hukum itu tidak pernah lepas. Pakai ini tawadu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Sebenarnya waktu ini adalah waktu tidur. Yang kedua waktu makan. Dua orang yang paling susah diceramain itu orang ngantuk dan orang lapar. Dan hari ini berkumpul dua-duanya. Karena kita memang disunnahkan mengistirahatkan tubuh itu sesudah sholat duhur. Karena ada larangan tidur sesudah asar sampai isya. Karena di situ tidur penyakit yang disebut dengan rihil ahmar, angin merah yang menyebabkan orang kena stroke, termasuk saraf kejepit dan juga kanker serta mimisan. Penyakit itu ada di masa Nabi Musa sampai kepada baginda Rasulullah. Saya dapat di dalam satu kitab bahwa Nabi Musa pernah ingin membakar rihil ahmar ini, tapi yang mengatakan saya diciptakan oleh Allah seumuran dengan dunia. Sehingga Rasulullah berwasiat ya'ti bi akhir zaman min ummati, nanti di akhir zaman umatku akan banyak terkena penyakit ini. Hanya jangan heran nanti kalau banyak umat Rasulullah yang kena stroke ringan. Karena itu rihil ahmar, tempatnya itu ada dua, di belakang daun pintu dan yang kedua di dalam WC. Makanya orang yang jatuh WC itu di WC jarang selamat. Tuh kena stroke. Itu karena memang rihil ahmar, angin merah. Makanya kita dianjurkan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal rihil ahmari wadaril aswadi wadaril akbari, supaya tidak terkena penyakit ini. Di doanya itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril ketika cucunya Rasulullah kena penyakit rihil ahmar. Itu Sayyidina Husain. Tanya Jibril membawa obatnya, menyampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu untuk membaca doa ini sehingga rihil ahmar ini tidak merusak tubuhnya, istilahnya kita tidak terkena penyakit stroke itu. Jadi dibaca Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Itu doa pendek aja, kalau dihafal, kalau tidak dihafal panjang. Nah, ini peringatan maulid yang kita sebenarnya bukan maulid, mestinya peringatan maulud Nabi. Maulid dengan maulud itu dua hal yang berbeda dalam gramatika bahasa Arab. Kalau peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Kalau peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah yang ada di muka bumi. Jadi kalau memperingati datangnya Rasulullah namanya maulud. Kalau memperingati waktu datangnya namanya maulid. Waktu datang itu cuma 1 bulan, di bulan Rabiul Awal. Lewat dari Rabiul Awal itu disebut maulud Nabi. Makanya orang Bugis itu tidak pernah mengenal istilah maulid,
tapi dia mengenal istilah maulud. Di Afrika Selatan maulid itu dilaksanakan selama 6 bulan, itu sampai bulan Sya'ban. Di Afrika itu tidak ada istilah Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj itu masih rangkaian maulid. Nah, itu yang saya harus luruskan dulu. Karena ada yang mengatakan maulidnya sudah terlambat, padahal tidak paham. Kalau maulid, ya memang 1 bulan. Makanya maulud itulah yang dilaksanakan ulama-ulama kita di Yaman sampai dia tembus 4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan. Itu. April sekarang itu maulidnya sampai 6 bulan. Itu karena istilah yang dipakai memang bukan maulid. Makanya peringatan maulid Nabi berarti peringatan waktu kelahirannya Rasulullah. Kalau bulannya diperingati berarti Rabiul Awal. Kalau tanggalnya itu 12. Walaupun ada nanti versi yang kuat 9 Rabiul Awal. Jadi kalau 12 Rabiul Awal, kemudian itu harinya. Kalau bulannya Rabiul Awal. Makanya kalau mauludnya itu sampai 6 bulan. Ya, makanya orang Bugis itu, mungkin orang Majene juga maulidnya itu sampai 3 bulan. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Jumadil Ula. Di situ dia maulid. Jadi makan 4 ya, yang 4. Rabiul Akhir bisa. Kemudian maulid itu tidak ada hukumnya. Jangan katakan maulid itu sunnah, tidak. Jadi maulid itu adalah takdir. Maulud juga adalah takdir. Nabi dilahirkan itu takdir Allah, tidak ada hukum. Waktu lahirnya juga itu tidak ada hukumnya. Tapi nanti perilaku orang di dalamnya ketika memperingati itu bisa melahirkan hukum. Saya kasih contoh, pisau itu tidak ada hukumnya. Tapi ketika dipakai menyembelih binatang kurban, maka dia menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ketika dia dipakai mengancam orang untuk diambil hartanya, maka dia menjadi haram. Itu karena fungsinya. Sama dengan handphone. Kalau ada HP, kita pakai mendengarkan ceramah atau kita pakai mengaji, maka dia menjadi sunnah. Tapi ketika kita gunakan untuk menipu orang, tasawis, maka dia menjadi haram. HP-nya tidak ada hukum. Tapi memfungsikan benda ini bisa melahirkan hukum. Sama gelas, ketika kita pakai berbuka puasa, maka dia sunnah karena fungsinya. Tapi ketika kita pakai minum minuman keras, maka dia menjadi haram. Jadi alat itu tidak ada hukumnya. Tapi ketika memfungsikan alat itu bisa melahirkan hukum. Maulid juga begitu. Ketika kita bermaulid, kita mendengarkan ceramah, kemudian bersedekah, sholawatan, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian bersilaturahmi, maka itu menjadi sunnah karena fungsinya. Hukumnya tadi ini tidak ada, tapi perilaku di dalamnya melahirkan hukum karena perbuatan yang dilakukan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Karena perbuatan sunnah, maka hukum ini dilahirkan dari perbuatannya. Tapi kalau orang berebut telur sampai makanan diinjak, maka dia menjadi haram. Karena apa? Perbuatannya. Dari sinilah Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari mengharamkan maulid yang dilakukan oleh sebagian kelompok Syiah yang kemudian memukul-mukul dirinya sampai berdarah, kemudian berebut makanan, kemudian melemparkan makanan ke tengah jamaah. Itu yang diharamkan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Tapi tidak semua maulid. Jadi hanya yang tidak boleh, itu yang diharamkan. Cuma ada yang mengambil bahwa Ki Hasyim Asy'ari mengharamkan maulid, baru NU bermaulid, itu fatal itu. Karena mereka tidak tahu mana yang diharamkan, mana yang tidak. Ini dulu saya harus kasih tahu. Karena mungkin sudah ada di Majene ini yang tidak maulid dengan alasan maulid itu bid'ah. Tidak ada di Majene. Sudah ada. Kalau ada yang mengatakan maulid ini bid'ah, kasih tahu, suruh belajar hukum. Bid'ah itu bukan hukum, Pak. Hukum
Hukum itu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Itu hukum. Jadi kalau ada sesuatu kita tanyakan hukumnya kemudian dia mengatakan bid'ah, itu bukan sambungannya. Karena bid'ah bukan hukum. Kalau mengatakan hukum, apa hukumnya? Kalau dia mengatakan haram, mana dalilnya? Kalau dia mengatakan makruh, berarti kebalikan sunnah. Karena makruh itu kebalikan sunnah. Bapak masuk ke masjid mendahulukan kaki kiri, itu makruh. Karena yang sunnah mendahulukan kaki kanan. Kalau bapak mau tidur tidak berwudu, itu makruh. Karena sunnahnya berwudu sebelum tidur. Makan tidak baca basmalah, itu makruh. Karena sunnahnya baca basmalah. Jadi semua yang tidak melakukan sunnah itu disebut makruh. Kalau wajib kebalikan dari haram. Kan begitu. Jadi hukum itu tidak pernah lepas. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal itu tidak pernah berdebat saling menyalahkan dan mengkafirkan karena dia pakai takaran agama dalam hukum, bukan bid'ah. Kenapa kalau hukum? Kalau dikatakan makruh cuma rugi. Kalau dikatakan bid'ah ujungnya pasti neraka. Kan begitu. Jadi kalau orang bilang bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, kan begitu. Kullu muhdatsatun bid'ah. Setiap segala sesuatu yang baru mengada-ngada itu adalah kesesatan, dan siapa yang sesat pasti masuk neraka. Makanya kalau dia mengatakan bid'ah, pasti ujungnya neraka. Begitu. Tapi kalau dia mengatakan makruh, itu bukan neraka, cuma rugi karena tidak mendapatkan pahala. Begitu. Jadi ini yang harus saya luruskan dulu. Kan banyak pencerah itu pakai bid'ah. Dari dulu ulama kita itu tidak pakai istilah bid'ah. Padahal hadis kullu muhdatsatun bid'ah dia hafal betul. Karena bid'ah itu dipakai dalam penambahan ibadah mutlak. Kalau membuat syariat tanwihan itu disebut bid'ah. Sholat maghrib disyariatkan 3 rakaat. Kalau kau kerjakan 4 rakaat, itu dia bid'ah. Zakat diwajibkan 2,5%. Kalau kau kasih cukup 10%, ya itu yang bid'ah. Karena dia masuk pada ibadah pokok. Kalau ibadah sunnah ada namanya inti pokok ajaran, ada cabang pokok. Kalau inti pokok ajaran, misalnya pakaian, apa inti pokok ajarannya? Menutup aurat dan hiasan, itu inti pokoknya. Sedangkan cabangnya bagaimana model pakaian. Jangan katakan nanti pakai jubah baru sunnah, itu keliru Pak. Pakai batik yang penting menutup aurat itu sudah sunnah. Karena inti pokok ajaran pakaian adalah menutup aurat. Begitu. Ada kan sekarang harus pakai jubah, harus pakai imamah, baru dikatakan sunnah. Oh tidak. Yang sunnah itu menutup aurat. Kalau pakai celana levi's itu sudah sunnah, yang penting tertutup auratnya. Kalau di Jepang pakai kimono, kalau di Eropa pakai jas, itu semua sudah sunnah karena pakaiannya. Kecuali nanti dipakai mengikuti pakaian Rasulullah, itu sudah lain. Nabi menggunakan pakaian jubah, pakai imamah, itu sudah sunnah, pakaiannya mengikuti. Tapi jangan katakan yang tidak pakai imamah bukan sunnah. Oh tidak, karena perintah pakaian hanya menutup aurat dan hiasan. Sama dengan orang yang puasa Senin Kamis. Jangan katakan orang yang tidak puasa Senin itu tidak ikut sunnah. Oh jangan. Ini yang cuma tidak melaksanakan sunnah puasanya, bukan tidak ikut. Boleh jadi orang itu dia mengatakan ini puasa Senin bagus, cuma dia tidak mampu lakukan. Karena ada orang itu disuruh puasa malas, dia bilang Senin Kamis. Tapi mungkin dia punya kelebihan, rajin sedekah. Ada orang begitu Pak, disuruh puasa malas, tapi kalau sedekah nomor 1 dia. Ada juga orang disuruh sedekah tidak pernah, tapi kalau sholat sunnah rajin. Masing-masing orang punya jalan untuk menempuh jalan. Kunci dari Rasulullah kita ambil satu saja, yassir wala tu'assir, itu saja. Mudahkan dan jangan persulit. Ini sudah aman negara. Polisi tidak ada pekerjaannya lagi, TNI apalagi asal tidak ada. Semua orang tidur,
Yassir wala tu'assir, mudahkan jangan persulit. Kenapa? Coba Rasulullah. Kenapa 3 malam berturut-turut dia sholat tarawih? Malam keempat tidak datang. Padahal sahabat sudah menunggu. Sudah full masjid dan malam pertama tarawih datang Nabi. Malam kedua datang, malam ketiga Rasulullah datang, malam keempat tidak datang. Sahabat sudah menunggu di masjid, tapi Nabi tidak datang. Dan Nabi tahu sahabatnya menunggu, tapi Nabi tidak keluar. Di dalam rumahnya dia tinggal. Nanti subuh datang Rasulullah, dia beritahu sahabatnya, aku tahu tadi malam kau menunggu aku. Aku sengaja tidak keluar. Kenapa? Aku takut kalau sholat malam ini memberatkan untuk kamu sehingga kamu susah berpuasa di siang harinya. Itu pemimpin. Padahal ibadah sunnah sholat tarawih itu kan bagus. Bagus sekali pahalanya mulai kalau Ramadan. Tapi kenapa Nabi tidak datang setiap malam? Karena dia tidak ingin kalau memberatkan umatnya. Siwak, Nabi setiap waktu sholat dia bersiwak. Karena siwak itu menghindarkan uban. Orang yang rajin bersiwak itu tidak ubanan. Yang kedua itu menguatkan ingatan. Yang ketiga itu memperlancar ucapan. Itu siwak, ada hikmahnya itu. Siwak. Makanya habaib itu kan pakai siwak kalau sudah sholat 2 rakaat seperti ini dia masukkan ke kantong. Kalau tidak, kotor ini karena sudah gosok giginya masuk lagi ke kantongnya. Gitu. Karena kita tidak terbiasa. Nabi itu mengatakan, seandainya aku tidak khawatirkan kalau memberatkan untuk umatku, maka saya wajibkan siwak. Tapi saya takut kalau memberatkan, makanya tidak. Coba. Itu Rasulullah. Jadi pemimpin yang hebat itu adalah yang mampu merasakan masyarakatnya sampai di bawah. Apakah masyarakatku bisa melakukan ini atau tidak? Nah, itu yang makanya pakai itu. Yassir wala tu'assir, mudahkan jangan persulit. Imam dinasihati, imam jangan terlalu banyak baca kalau kau jadi imam. Ya sudah. Jika jadi imam pendekkan bacaan. Kalau sholat sendiri silakan panjangkan. Karena tidak ada orang yang terbebani. Karena yang datang sholat itu Pak, orang banyak masalahnya. Ada yang mau kentut, ada yang mau buang yang kecil, ada yang mau gerah, ada yang punya utang, ada banyak urusannya. Ada orang singgah, ada pejabat yang harus saja dilaksanakan. Itu semua ada berkumpul di masjid. Nabi tidak ingin sholat itu menjadi beban. Makanya dia kasih kita kalau imam pendekkan bacaan. Kita kadang tertukar. Kalau imam pun panjang sekali. Kalau sholat sendiri kita ada, tidak masalah. Tapi tidak ada di imam sini menjadi ada. Dalam satu kisah Nabi itu Pak, karena pernah seseorang perempuan itu bertanya kepada Rasulullah bahwa apa yang saya harus lakukan? Saya sementara sholat, kemudian anakku menangis. Dia bawa anak kecil ke masjid. Anakku menangis. Apakah saya tinggalkan sholatku untuk mengambil anakku, atau saya biarkan dia menangis kemudian saya selesaikan sholat? Apa kata Nabi? Siapa imamnya? Langsung imam ditanya. Kalau kita paling mengatakan, lebih baik kalau mengganggu orang, ambil saja anakku supaya tidak mengganggu orang. Ada juga mengatakan, lanjutkan sholatmu karena jadi diselesaikan. Kalau Rasulullah tidak, dia tanya, siapa imam? Bilang ini Rasulullah panggilkan. Ditanya, kau dengar anak menangis, anak kecil itu menangis? Dengar ya Rasulullah. Bagaimana sholatmu? Dia mengatakan, saya sholat sebagaimana biasanya. Langsung Rasulullah tegur, jangan. Ketika engkau mendengarkan anak menangis, maka perpendek sholatmu. Aku takut kalau murka Allah turun dari langit karena tidak menghiraukan anak kecil yang menangis. Itu Rasulullah. Jadi makanya pekerjaan imam itu gak susah. Makanya kalau di masjid lebih baik jadi muazzin daripada jadi imam. Kalau muazzin saling tidak marah-marah orang. Beliau diketahui. Kalau imam salah sudah. Iya.
cuma mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 tahun tidak ada yang menggantikan, kemudian dia meninggal, maka dia masuk surga kata Nabi. Dan muazzin itu sampai di mana didengarkan suaranya, baik rerumputan yang kering sampai yang basah, itu beristighfar di hadapan Allah, memohonkan ampun orang yang azan itu. Itu hebatnya muazzin, Pak. Makanya muazzin itu lebih besar jadi pahalanya dibanding imam. Saya pernah tanya guru Profesor Dr. Quraisyah langsung, kenapa muazzin lebih tinggi pahalanya dibanding imam? Guru jawabnya simpel, dia mengatakan karena ya memang tidak ada muazzin yang terlambat. Datang ke masjid, kalau imam biasa menikah orang bermuncul. Saya tidak tahu kalau di Bali, cuma saya tidak ada muazzin itu terlambat, tidak ada muazzin sudah biasa orang berdagang, pasti dia menunggu waktu. Yang kedua, muazzin itu sholat sunnahnya lengkap. Kemudian yang ketiga, muazzin itu yang dia yang memanggil orang. Kalau imam hanya memimpin orang yang datang. Makanya dia mengatakan pahalanya lebih besar. Tapi jangan muazzin semua Pak, tidak ada iman, itu masalah. Cuma ini sebenarnya ada yang saya ingin tegur sedikit Pak. Ini masjid sebenarnya kalau mazhab Syafi'i ini tidak boleh. Ini yang naik di tempat imam itu makruh mendekati haram. Ini yang mihrab diangkat naik itu tidak boleh. Harus rata. Iya, harus rata ke belakang. Kalau sahabat Nabi pernah sholat tarik hukumnya ke belakang. Makanya kalau ulama Syafi'i itu tidak mau sholat tinggi jadi imam kalau naik itu harus mestinya yang naik itu tempat makmum. Kalau mau dikasih naik, imam itu tidak boleh di atas sedikit. Makanya imam itu selalu di bawah, lantai itu selalu di bawah. Itu makruh hukum. Jadi kalau makruh adab dengan makruh hukum itu beda. Kalau makruh adab seperti makan menggunakan kanan kiri itu makruh adab. Tapi kalau tempat imam begini diangkat naik itu makruh mendekati haram, itu makruh hukum. Sama dengan jenazah yang dimandikan kemudian dipotong kukunya, itu makruh hukum. Bukan makruh tanzim. Jadi kalau seperti itu kan ada dua makruhnya, ada makruh lari ke haram, mendekati haram, ada makruh lari ke adab. Itu kalau kita buka kitab Syafi'i kan begitu. Tapi tetap saya sholat, yang tetap tidak tahu, tidak, ini cuma makruh, artinya sunnahnya itu rata. Kalau tidak rata berarti makruh karena kebalikan dari sunnah. Itu. Tapi banyak juga orang yang salah paham. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Keliru juga ya Pak. Makanya banyak santri tidak sholat sunnah. Karena guru agamanya bilang kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Anak muridnya tidak sholat sunnah, kenapa dia sholat sunnah? Kan ustaz bilang tidak apa-apa. Cuma begitu. Mestinya kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Karena ada nilai pahala tidak diambil. Ini juga bahasa Indonesia memang jadi masalah. Ini. Kemudian kenapa? Ini kita bicara kenapa Rasulullah itu diperingati kelahirannya. Di dunia ini Pak, ribuan bahkan juta, bahkan ratusan ribu juta manusia yang lahir. Ada orang hebat, ada pemimpin, ada tokoh, ada ulama, ada waliullah. Yang diperingati kelahirannya cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Yang lain itu kematiannya diperingati. Gus Dur itu diperingati kematiannya di 1 tahun. 1 tahun kematian. Kiai Hasyim Asy'ari diperingati kematiannya. Tapi Rasulullah itu bukan, justru tidak diperingati kematiannya. Yang diperingati itu kelahirannya. Hanya 2 orang. Yang pertama Nabi Isa disebut dengan Natal. Yang kedua Nabi Muhammad disebut dengan Maulid. Makanya ada sebagian orang mengatakan Maulid dengan Natal itu sama. Makanya dianggap beda.
memang sama-sama memperingati kelahiran. Kenapa Nabi Isa tidak diperingati kematiannya? Justru kelahirannya, karena Nabi Isa tidak mati, dia cuma diangkat ke langit. Begitu. Tapi Rasulullah, kita kan yakin beliau sudah wafat, tapi wafatnya Rasulullah itu hidup. Kenapa? Makanya salam yang disampaikan itu, makanya satu-satunya orang di dunia yang meninggal yang tidak pakai almarhum itu cuma Rasulullah. Apa gelarnya Rasulullah setelah wafat? Al-Mustafa, bukan almarhum. Coba. Makanya orang baca doa orang meninggal itu, dia tidak mengatakan ila ruhi almarhum Nabiullah Muhammad SAW. Tidak pernah dia bilang begitu. Kalau ada imam bilang begitu, Pak, pecat saja. Iya. Kalau untuk Rasulullah kita mengatakan ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Mustafa itu namanya Rasulullah setelah dia wafat. Makanya Al-Mustafa itu tidak wafat, hanya pindah dan justru terkoneksi. Dari situlah semua salam kepada Nabi menggunakan kalimat alaika. Itu Muhammad. Makanya assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita tahiyat kan itu dibaca. Bukan mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Kapan dipakai alaika? Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Kalau mendatangi orang meninggal di kuburan kita baca assalamu alaika ya ahlal kubur. Kenapa? Karena langsung terkoneksi, ruh dengan ruh itu terkoneksi. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah wafat, ganti assalamualaikum. Jadi begitu. Makanya muhabbab itu tidak ada jarak yang disalami dan yang mengucapkan salam. Makanya kalau orang baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu singgah. Itu sama pahalanya haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah. Itu sama pahalanya ketika kita duduk bersama Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, singgah. Itu sama pahalanya kalau bersilaturahmi dengan seluruh wali yang ada di muka bumi. Tapi jangan saya lanjutkan, baik kalau dibongkar dari kesalahan saya. Cuma kuncinya kita kembali ke salam tadi. Sebenarnya dalam agama itu kan dua perintah, Pak. Yang pertama kirimkan salam, yang kedua kirimkan sholawat. Kita kekurangan, sering melakukan cuma satu, cuma mengirim sholawat, jangan mengirim salam. Begitu. Kalau kita akan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu kan sholawat. Pada perintah pertama kirimkan salam dan sholawat. Berapa kali kita kirim salam ke Nabi? Makanya Rasulullah itu sudah mengatakan, siapa yang mengirimkan salam kepadaku maka pasti akan menjawab. Karena Allah memberikan keistimewaan setiap salam dari umatku itu sampai ke sana. Yang kedua, siapa yang mengirimkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah dengan malaikatnya membalas 10. Salawatnya Allah adalah rahmat, salawatnya malaikat adalah permohonan ampun kepada bersalawat. Sedangkan Nabi ada malaikat yang diutus oleh Allah, yang mengantarkan ke aku dan menyampaikan laporannya itu. Dia menyebut namanya yang bersalawat sekaligus nama bapaknya. Jadi kalau kita bersalawat itu bapak kita ikut namanya. Malaikat yang lapor, Fulan bin Fulan, si Anu bin Anu itu bersalawat kepada ya Rasulullah. Salawat kepada Allah, kepada Rasulullah yang dikirim ke Allah, itulah yang menjadi rahmat. Sedangkan salawat yang dikirim ke baginda Rasulullah, itulah yang menjadi syafaat. Maka satu-satunya ibadah yang punya dua jalur ibadah, jalur pahala itu cuma salawat. Kalau bapak sholat, ini cuma
cumanya ke Allah. Kalau bapak zikir cumanya ke Allah, itu tidak dilaporkan lagi. Tapi kalau salawat selain naik ke Allah kemudian dibalas satu itu dilapor juga ke Rasulullah. Makanya dari dulu ulama mengatakan satu-satunya ibadah yang kalau kau sudah lakukan sebenarnya itu sudah cukup, itu salawat.